Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ballagha ilayna ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala ta'ala: falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya dan tidak ada hingganya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Kita ini, Bapak Ibu, di dunia ini hanya menumpang saja. Tak ada kita punya apa-apa. Kita ini di hadapan Allah nol. Tidak ada punya apa-apa. Apa yang kita punya, apa yang kita buat untuk diri kita, tak ada. Maka kita ini ingat, semua yang kita pakai, yang kita nikmati, itu semuanya datangnya dari Allah. Tak ada kita punya apa-apa. Coba lihat di badan kita, apa yang kita punya. Artinya kita buat sendiri. Tidak ada. Maka di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah katakan: walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, milik Allah. Berarti tak ada kita pemilik di sini. Bahkan harta yang ada di tangan Bapak Ibu itu bukan milik kita. Itu hanya titipan amanah. Anggota badan kita ini titipan amanah. Cuma Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmatinya, nikmati semuanya. Pertama, nikmati, gunakan. Kemudian kedua, jaga baik-baik. Kan itu kan? Kalau dikasih mata, jaga baik-baik mata tu, jangan dirusak. Kasih kaki, jaga. Kasih telinga, tangan, jaga semuanya. Maka menjaga kesehatan itu adalah konsekuensi daripada syukur atas nikmat Allah. Maka kalau baru orang tu terima kasih kalau dia jaga nikmat itu, dia pelihara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan seluruh yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Nah, ini pedomannya. Supaya jangan salah guna, supaya jangan salah pakai. Apa masalahnya? Karena salah guna, kalau salah pakai, yang diberikan Allah itu tidak membawa kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita gunakan,
tepat guna, tepat pakai sesuai dengan fungsi masing-masing yang diinginkan Allah, dan Allah Maha tahu, maka semuanya akan berakibat kepada kebaikan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan hidup kita di dunia dan hidup kita di hari akhirat. Jadi Bapak Ibu ingat sama-sama ya, jangan pernah merasa kita yang punya, enggak. Maka baca banyak-banyak. Pertama, ada doa menjelang tidur, bangun tidur, zikir bangun tidur. Tapi zikir ini biasa, kan ada zikir kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ada hadis sahih yang menjelaskan kalau kita itu bangun, kita itu bangun, dianjurkan Bapak Ibu 2/3 malam. Ya, kalau bangun dipersiapkan selalu hidup kita untuk bangun 2/3 malam. Biasakan ya. So kalau sudah biasa itu otomatis bangun aja dia itu. Tapi kalau tidak biasa susah. Karena itu waktu yang sangat mulia. Allah berkehendak Bapak Ibu menjadikan waktu mulia setiap hari sepanjang hari asal semalam. Apa waktu paling mulia? 2/3 malam atau 1/3 malam terakhir. Maka kita harus membuat rencana setiap hari bagaimana bangun 2/3 malam itu. Jangan sampai tidak rugi kita Bapak Ibu, karena itu waktu yang paling mulia, saat yang paling mulia. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Allah turun 2/3 malam setiap malam. Kemudian dia melihat kondisi hambanya. Maka siapa yang malam itu berdoa, Allah kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun atas dosa-dosanya, Allah ampunkan dosanya. Siapa yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Siapa kita tidak berdosa, maka waktu yang sangat tepat untuk minta ampun, istighfar 2/3 malam. Itu janji, itu hadis sahih. Allah ampunkan. Kemudian kalau dia punya hajat, ada yang tidak punya hajat ini? Semua kita punya hajat. Orang kaya pun dia punya hajat. Banyak pun harta di dunia ini punya hajat. Tidak ada yang tidak punya hajat. Hajat kita itu di mana kita keluhkan, adukan hanya kepada Allah. Sebagai ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adukan kepada Allah. Tapi waktu yang paling tepat untuk mengadukan hajat kita adalah 2/3 malam. Itu saat paling tepat. Kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di mana tempat tepatnya? 2/3 malam. Jadi kalau bangun 2/3 malam itu adalah doa kita. Pertama kita baca kalimat tauhid dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca 5 kalimat. Ada hadis yang sahih. Setelah baca kalimat tauhid, kita agungkan Allah, bertasbih. Falhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW. Setelah itu berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi. Doa lah terus. Maka kata Rasulullah, diampunkan semua dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian, supaya hidup ini berguna ya, bermanfaat. Jadi bangun pagi-pagi 2/3 malam itu. Manfaatkan waktu itu. Rugi kita tidak manfaatkan. Tak pun bangun kita nanti bersegera kita untuk ke masjid untuk salat subuh. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti ini menyadari. Jadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu menunjukkan tauhid.
Kemudian kita puji Allah dengan membaca Alhamdulillah, semuanya milik Allah, semua pemberian Allah. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam doa itu komplit itu. Ada kalimat tauhid dan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa itu setiap bangun 2/3 malam. Kalau itu nanti insyaallah kita terbiasa. Berbahagia orang Bapak Ibu sekalian kalau bangun 1/3. Cuman harus dipersiapkan, direncanakan. Maka tidurnya jangan lambat-lambat. Jangan begadang malam itu. Maka setelah sholat Isya, kalau tidak ada yang perlu, yang diperlu begadang itu, maka langsung tidur. Kan begadang itu kan tak boleh sebenarnya dalam agama kita. Apalagi begadang nonton TV, apa-apa ditonton, cari dosa malam-malam itu. Nonton TV, apa-apa ditonton bola lah, nonton artis penyanyi joget. Itu buang-buang umur Bapak Ibu itu. Sadar kita ya. Jangan mau diseret-seret oleh setan. Itu setan nyeret-nyeret kita itu. Waktu buka TV itu lihat orang-orang berjoget-joget. Astagfirullah. Kita orang yang solat, kita orang puasa. Sadar kita ni ketika lihat begitu tu, ingat tu mata ini Allah yang ngasih ni. Untuk itu gunanya. Entah apa-apa yang kita tonton. Jangan tonton supaya tidak ada artis-artis merusak-merusak itu. Kalau nak kita tonton hilang mereka itu. Tapi kalau kita tonton semakin banyak nonton semakin subur dia. Saya kadang-kadang aneh juga kita umat Islam ya. Solat rajin, kenapa? Tapi nonton-nonton gitu ditonton juga. Malu kita kepada Allah itu. Kita solat itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kita tempuh itu siratal mustaqim, jalan Nabi, jalan Rasul, syuhada, salihin. Kira-kira kalau Nabi nonton itu dia itu apa ibu-ibu? Dia berdoa terus ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu buka TV, tonton orang berjoget-joget. Astagfirullah. Telinga didengarkan ke dangdut. Quran didengar. Capek istirahat. Istirahat ya Allah nanti. Kita tak tahu mati sekarang. Gawat apa ibu, sebentar mati, sebentar mati, sebentar mati. Mati aja sekarang orang. Karena mati sedang nonton dangdut nanti. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Ini tidak baik itu, jangan baik Bapak Ibu. Punya TV itu kalau tidak baik. Kan berita tak apa-apa itu tutup aja. Hidup isi dengan kebaikan. Ya ada hiburan-hiburan Bapak Ibu, tapi hiburan-hiburan jangan membawa dosa. Hiburan-hiburan kalau kita nonton aurat-aurat terbuka itu kan hiburan dosa itu. Hiburan kita itu hiburan ibadah. Rasulullah juga hiburan tidak serius terus. Kalau hiburan paling bagus silaturahim, ketemu dengan saudara, ketemu dengan apa. Kemudian membuat acara bertemu ini hiburan itu. Jadi ini pesan saya supaya umur kita tidak sia-sia karena kita Bapak Ibu dititip Allah semuanya. Jadi Allah titip ini semuanya untuk kita gunakan, silakan nikmati, diberdayakan, dijaga, tapi ingat gunakan pada tempatnya. Jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang tidak Allah ridai. Dengan begitu hidup kita berkah. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya ingin pagi ini saya ingin membahas Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kita masih di akhir bulan Rabiul Awal. Setiap bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang mengingat Rasulullah itu tidak saja bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu karena bulan lahirnya. Ini ada pula orang yang mengkritik mulut Nabi itu, katanya mengingat Nabi itu bukan Rabiul Awal saja. Siapa pula yang bilang bahwa orang memperingati mulut Nabi itu mengingat Nabi bulan Rabiul Awal? Itu menuding-nuding yang tidak benar itu. Masa dituding-tuding orang hanya. Artinya kan peringat karena Rasulullah dilahirkan, maka kita Bapak Ibu mengingat kelahiran beliau untuk apa?
untuk supaya kita disadarkan, diingatkan kembali kehebatan, keagungan, kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian untuk apa beliau diutus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah umat manusia. Kemudian kita diingatkan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah SAW. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, pertama, yaitu kewajiban kita terhadap Rasulullah. Karena Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah itu nikmat yang sangat besar sekali. Saya pernah membahas di sini ayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah itu nikmat yang luar biasa yang Allah turunkan. Utus ya Allah, Rasulullah di tengah kita itu nikmat, dan kita menjadi pengikutnya. Itu tuh. Kita menjadi pengikut Rasulullah ini, Bapak Ibu, ini pilihan Allah untuk kita. Allah yang mentakdirkan kita menjadi pengikut Rasulullah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, ini tidak tahu bagaimana caranya. Bapak Ibu mungkin, kenapa Bapak Ibu jadi Muslim? Kenapa Bapak jadi Muslim? Pasti jawaban Bapak, ya karena saya dilahirkan dari dua orang tua yang Muslim. Sekarang saya bertanya, siapa yang berkehendak melahirkan Bapak Ibu dari dua orang tua yang Muslim? Kita punya pilihan orang tua. Bapak Ibu, bisa kita memilih ibu kita siapa? Ada bisa kita memilih bapak kita siapa? Bisa kita memilih kita mau orang menjadi orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Minangkabau, orang Amerika, bisa. Ada yang menyesal di sini, ya Allah, kenapa saya tidak dilahirkan dulu menjadi orang Amerika? Tidak ada pula. Maka anak paling durhaka kalau dilihat ibunya, itu dia bilang begini, ya Allah, kenapa engkau lahirkan saya dari ibu seperti ini? Astagfirullah, itu anak paling durhaka. Dia bukan durhaka kepada ibunya, durhaka kepada Allah pertama. Maka durhaka kepada orang tua itu durhaka kepada Allah. Itulah sebabnya ridha Allah terletak sama ridha orang tua. Itu anak yang sudah keterlaluan, melampaui batas sudah, Bapak Ibu. Karena ada. Nanti kalau seperti itu, menyesal saya lahir dari kamu sebagai orang tuanya. Orang tuanya kan bilang sama dia, siapa yang kepingin melahirkan anak seperti kamu? Saya juga dulu tidak pengen sebenarnya. Kan gitu ya terus nanti. Astagfirullahaladzim. Semuanya kehendak Allah. Kehendak Allah milih. Maka kehendak Allah itulah orang beriman tidak boleh menyesali semuanya. Maka ada rukun iman kita, itu hebatnya agama kita. Tidak ada agama lain itu. Apa rukun iman kita? Yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Apa yang menjadi keputusan Allah kita terima, dan kita ridha dengan keputusan Allah, dan kita meyakini bahwa apa yang Allah putuskan untuk kita itulah yang terbaik. Bapak Ibu, maka siapa yang memilih? Saya Islam karena orang tua saya Islam, Pak Ustaz. Bapak Ibu, itu kehendak Allah bahwa melahirkan kita dari dua orang tua Muslim. Maka kalau kita lahir dari dua orang tua Muslim, otomatis kita menjadi Muslim. Itu ijma' ulama. Maka kalau ada di sini orang bilang, Pak, Bapak sudah resmi bersyahadat dulu menjadi orang Islam, sudah disaksikan. Belum katanya. Ulang syahadat Bapak belok kembali, karena belum sah Islam. Ini kalau ada seperti ini kelompok sempalan ini. Ini kelompok sesat ini. Disuruhnya ngulang-ngulang syahadat. Syahadat kamu belum sah atau apa? Auzubillah. Laporkan kamu ini kelompok sesat. Karena ijma' ulama mengatakan apabila seorang lahir dari dua orang tua Muslim, otomatis dia tidak perlu pakai ulang-ulang syahadat lagi. Itu begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah yang telah mentakdirkan. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj huwa sammakumul muslimina. Apa artinya? Dia yang telah memilih kamu untuk agamanya. Jadi yang memilih kita ini menjadi penganut Islam, Allah yang memilih. Berarti kita ini orang-orang pantas.
untuk agama Allah. Berarti ini orang-orang yang pantas untuk melaksanakan seluruh syariat, melaksanakan solat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji. Kemudian apa? Huwa sammakumul muslimin. Dia yang telah menamakan kamu dan menentukan kamu sebagai orang-orang Islam. Syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita syukuri, kita menjadi pengikut Rasulullah SAW. Bapak Ibu coba bayangkan satu hari bermenung. Ya Allah, kalau sempat saya lahir dari dua orang tua yang tidak Muslim, kira-kira ketemu kita di pagi ini di masjid ini Ustaz subuh. Hah? Entah di mana rimbanya Bapak ini sekalian. Kalau sempat tidak lahir dari dua orang tua Muslim, tidak akan ketemu di masjid kita ini. Karena untuk mendapat hidayah, kalau tidak lahir dari dua orang tua Muslim, itu berjuang. Ya kan? Tidak ada orang non-Muslim masuk Islam, tapi melewati perjuangan. Karena dia akan diancam, karena diintimidasi, harus pisah dengan keluarga, harus macam-macam tu Bapak Ibu. Coba kita dengarkan kisah-kisah orang yang masuk Islam. Begitu beratnya. Kita alhamdulillah tak pernah mengalami kesusahan. Karena kita mau dilahirkan Allah dari dua orang tua Muslim, dan itu kehendak Allah. Berarti Allah sayang pada kita. Maka bersyukur. Itu nikmat yang luar biasa. Dan kita lahir Bapak Ibu langsung menjadi pengikut Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bangga menjadi pengikut Rasulullah? Kalau tidak kita menjadi pengikut Rasulullah, kita tidak Muslim. Siapa yang kita ikut? Bapak Ibu, ngeri enggak lihat orang mengikut orang-orang? Auzubillah, yang diikutnya orang-orang tak beres. Orang tak punya moral. Diikut manusia pengkhianat, diikut manusia pembohong. Kerjanya tak apa-apa. Itu diikut. Auzubillah, alhamdulillah. Kita menjadi umat Rasulullah. Siapa Rasulullah? Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu Rasulullah gimana? Dia nyebut namanya saja. InsyaAllah. Kepribadiannya, akhlaknya, hidupnya bersih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala orangnya cerdas, kepemimpinan luar biasa, diakui oleh lawan dan kawan. Semua yang baik dalam diri dia contohnya. Semua yang buruk dia telah beritahu manusia untuk supaya menjauhinya. Maka sebelum meninggal Rasulullah, meninggalnya beliau, dia katakan, ya Allah bersaksi. Jadi saksikan bahawa tidak ada kebaikan kecuali saya sudah ajarkan, saya tunjukkan, dan tidak ada keburukan kecuali saya sudah terangkan supaya umat menjauhi. Tinggal kita lagi mau enggak mana yang baik, mana yang buruk. Cuma kadang-kadang itu masalahnya, yang buruk itu kita tahu, cuman dikerjakan juga. Saya tanya tuh, siapa yang bilang nonton perempuan buka-buka aurat berjoget-joget itu baik? Nunjuk, siapa yang bilang? Ada yang katakan baik? Tapi ditonton juga enggak? Ditonton juga, Ustaz, lupa katanya. Salah, jangan lupa. Tonton juga Pak Ustaz, hiburan katanya. Boleh berhiburan dengan begitu. Ibu sekalian. Jadi kita buat juga. Kita tahu menceritakan orang, gunjing orang itu tak boleh, tak baik. Tapi gunjing orang juga enggak? Gunjing juga Ustaz, kenapa? Sedap katanya. Ceritain orang itu sedap. Sedap kayak makanan gitu. Jadi menjadi bunga majlis, menjadi perhiasan majlis. Baik baca Quran sama-sama, baca surat Yasin. Beruntung banyak kebaikannya, pahala ya kan? Maka kalau duduk sesama ibu-ibu, harus ada ibu-ibu tampil. Kalau cerai-ceraikan orang, bawa Quran. Ayo kita baca Quran ya. Jangan larut. Ini enggak satu memulai sambung. Udah kemana-mana sehari semua orang diceritakan.
Padahal Tuhan tahu itu tidak baik. Jadi Bapak Ibu, pintar-pintar kita. Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akhir Rabiul Awal kita diingatkan. Di pertama tadi Bapak Ibu sekalian, kita syukuri bahwa kita menjadi umatnya. Tur kita rasakan itu. Sekali-sekali renungkan, ya Allah, kalau saya bertemu Rasulullah. Maka Ibu sekalian, tanda cinta kita kepada Rasulullah, semua kita adalah merindukan untuk bertemu dengannya. Aduh, kalau sudah, Masya Allah, gimana ya? Kalau ibu dikatakan, ditanya orang, Bu, kalau ibu ketemu Rasulullah, ibu akan bilang apa sama dia? Pak, ketika kalau bapak ketemu Rasulullah, kira-kira bapak bilang apa sama dia? Pak ngomong apa sama dia? Coba dibayangkan itu. Kalau diberi kesempatan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bapak kita persiapkan, Bapak Ibu sekalian? Mendengar nama dia saja kita rindu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kebaikannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bahwa syukur itu ada konsekuensinya. Apa mensyukuri nikmat bahwa kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka semua kewajiban kita kepada Rasulullah, ada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita tijah Rasulullah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Bapak Ibu, kewajiban kita adalah beriman kepadanya. Jadi meyakini seyakin-yakinnya, pertama bahwa dia betul-betul Rasulullah. Jangan ragu itu. Oh, dia Rasulullah. Dia itu manusia yang ditempa dan disengaja, yang telah dipilih oleh Allah sebagai Rasulnya. Kenapa tidak dipilih orang riau jadi Rasul itu, Pak Ustaz? Itu jangan ditanya. Maka kita, Pak, Allah yang telah berkehendak memilih siapa yang dipilih yang jadi Rasulnya. Maka kita tak boleh protes. Apa protes kita? Memang kita ini siapa? Kita ini menumpang protes-protes pula. Hanya orang protes-protes sebab hidup-hidup. Mata dipakainya Allah yang beri. Telangan dipakai, mulut itu bicara itu Allah kasih. Protes-protes pula itu. Kalau bapak maunya ada orang dikasih semuanya oleh orang kita, semua kasih rumah, kasih kain, kasih semua kasih. Saya itu banyak pula protes. Kira-kira apa? Tolong ambilkan itu dah sebentar. Kenapa saya kamu suruh saya ngambilkan itu? Protesnya kita. Kira-kira kalau dia tamu itu kita buang cepat itu. Pergi kamu. Udah menikmati aja banyak pula. Dapat. Maka kita sami'na wa ata'na. Maka orang-orang protes itu orang tak sadar diri. Orang yang tak tahu diri. Sudah nikmat dipakai semua itu protes pula. Jadi itu pertama ya, wajib kita beriman kepadanya dan bahwa dia adalah Rasulullah. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan, Allah yang lebih tahu kepada siapa risalahnya Rasul itu diberikannya. Dia yang lebih tahu. Kenapa? Kalau sudah Allah milih, sami'na wa ata'na, kemudian apa? Kita terima. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pertama ya, wajib kita beriman bahwa dia Rasulullah. Yang kedua, bahwa wajib kita beriman bahwa dia adalah penutup segala nabi dan rasul. Itu yang kedua. Maka itu wajib kita beriman. Jadi jangan pernah ada kita menyangka saja, tidak boleh, bahwa akan ada rasul, nabi setelah nabi kita Muhammad. Dia itu khataman nabiyyin. Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada di Panam ini orang ngaku-ngaku nabi, saya nabi, saya diutus, saya dapat wahyu, itu orang gila itu. Jangan ikut pula. Saya beberapa waktu tahun lalu saya pergi ke Jawa Barat, berkunjung ya, MUI Jawa Barat. Kami tanya, apa persoalan yang paling banyak di Jawa Barat, khususnya di Bogor?
Di sini yang paling banyak katanya masalah. Tiap hari muncul nabi baru. Tiap hari ada yang ngaku nabi. Di sini ada yang ngaku nabi, enggak ada kan? Kalau ada yang ngaku nabi ya, itu sakit jiwa ya. Tapi herannya, ada yang ngaku nabi, ada aja yang ikut. Astagfirullah. Tak tahu lah Bapak Ibu di Indonesia ini. Ada yang ngaku nabi. Kadang-kadang yang ngaku nabi itu perempuan pula itu. Enggak beres pula itu. Ada yang ikut. Memang gawat ya. Kadang mengaji begini kita dikasih tahu, diingatkan terus. Itu biasanya ikut-ikut tuh tak pernah ngaji, tak pernah, kebodohannya luar biasa. Padahal kita Bapak Ibu umat Islam itu sebenarnya umat Islam tak boleh bodoh. Umat Islam kewajiban pertama wajib belajar. Maka belajar itu kata Rasulullah dari buayan sampai mati. Ini jangan protes di sini nanti, protes pengurus masjid. Pak pengurus, sampai kapan kita buat majelis taklim ini? Tiap minggu, tiap hari ya Pak. Nanti pengurus jawab, sampai ibu bapak diantar ke liang kubur. Bahkan sampai di liang kubur pun masih diajarkan. Ada namanya talqin Pak, ya kan? Talqin itu kan diajarkan arti talqin itu. Udah mati dia, masih aja diajarkan, ditalqin kalimat la ilaha illallah. Ditalqin dia, aku datang malaikat bertanya sama kamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa nabimu? Katakan. Udah mati, dia masih dia belajar Tuhan. Maka jangan ibu bosan ya. Itulah kewajiban yang diwajibkan Allah mulai dari buayan sampai yang lahat, menuntut ilmu. Taklim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Di sini kalimatnya faridatun. Faridatun itu wajibnya itu tinggi tingkatannya. Fardu itu di atas wajib kata Imam Abu Hanifah. Jadi fardu hukumnya terhadap setiap muslim laki-laki, setiap muslim perempuan. Ini hadis ini menunjukkan umat Islam tak boleh bodoh supaya tak ada yang nipu-nipu. Kenapa disuruh kita belajar terus Quran Sunnah? Karena penipu banyak di dunia ini, penipu banyak. Apalagi zaman sekarang ya. Dunianya isinya di media penipu, di koran penipu, di sini penipu. Kalau Bapak Ibu jangan dengarkan tipuan-tipuan itu, baca ini ya tahu nanti. Baca ini, ini penipu nih. Ini Quran. Ciri-ciri, karena ciri-ciri penipu ada di sini. Dijelaskan dalam Quran semuanya. Ciri-ciri munafik ada di sini. Baca Quran, jangan ditonton-tonton tapi tak pernah ngaji. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajib kita beriman bahwa dia penutup segala rasul. Maka kalau ada orang mendakwah rasul, jangan pula ragu pula. Oh Nabi, apalagi kadang-kadang Pak, biasanya orang kalau ngaku-ngaku Nabi, itu biasanya dia punya, dicarinya kelebihan-kelebihan yang aneh-aneh. Padahal bukan kelebihan. Kerja dia sepakat dengan setan. Kadang bisa menghilang, kadang bisa terbang, bisa apa, bisa kadang-kadang menyembuhkan, bisa apa. Masyarakat tertipu. Kenapa ada ngaji? Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Orang gitu-gitu itu apa? Pakai jin, pakai setan. Karena ketika menyembuhkan dia ditolong oleh jin. Setelah itu jinnya capek kan, pergi dia sakit lagi. Ya Bapak Ibu sakit di sini. Nanti datang dukun itu. Nanti dia dipanggilnya jin tuh, dia tekannya hilang sakit langsung. Tapi kan dipegang oleh jin itu terus, capek jin itu, pergi dia sakit lagi. Tipu-tipu, maka pendukun itu penipu. Jangan didengar-dengar. Maka Bapak Ibu ingat, jangan keanehan orang dianggap dia orang istimewa, setelah itu dianggap ngaku nabi, dibenarkan pula. Auzubillah. Jadi kemudian Bapak Ibu, apalagi dia itu penutup segala nabi, kemudian dia diutus kepada seluruh manusia. Artinya apa? Dia itu rasul untuk seluruh manusia sampai hari kiamat.
Maka jangan ada orang bilang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk orang Arab. Kalau ada yang meyakini seperti itu Bapak Ibu, yakin dia, maka murtad dia dari Islam. Karena banyak subuhat itu sekarang. Rasulullah itu orang Arab, itu diutus ke orang Arab. Oh jadi kamu cari nabi sendiri, buat nabi sendiri. Ada nabi Indonesia. Siapa nabi Indonesia? Kemudian membuat Islam model-model baru pula. Bapak Ibu, yang namanya Islam penutup segala nabi, kemudian dia diutus untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya, merindukannya. Kemudian Bapak Ibu membenarkan semua yang dibawanya kepada kita. Jadi apa yang dibawakan Rasulullah kepada kita? Ya pertama wahyu yang Allah wahyukan kepada dia, yang wahyu itu dibacakannya kepada kita. Maka wahyu itu Bapak Ibu sekalian merupakan pedoman. Wahyu itu ada isinya pertama khabar, berita. Berita itu wajib, seluruh informasi dalam Al-Quran wajib kita terima, wajib kita benarkan. Maka tak boleh kita sedikit pun ragu terhadap kebenaran berita Al-Quran. Al-Quran memberitakan apa? Memberitakan berita-berita yang telah lalu, berita yang hari ini, dan berita yang akan datang. Maka kalau orang cerdas ingin tahu apa yang telah lalu, apa hari ini, apa akan terjadi akan datang, baca Quran. Ini Bapak kan ada nanti akan datang nih, pasti ada pertanyaan Bapak. Ini akan datang nih kemana ini manusia ini? Saya ini setelah hidup ini mau kemana saya? Besok saya dikubur, setelah dikubur saya mau apa? Kemana kita cari informasi itu? Ada nggak informasi setelah mati? Ada di sini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu suka baca surat Yasin, dalam surat Yasin itu kan lengkap itu. Maka di dalam surat Yasin, kita semua apa kata Allah? Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari ini, besok kita akan dihisab. Setelah kita dikumpulkan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya satu tiupan saja mereka dihadirkan di hadapan kami untuk dihisab, diperhitungkan. Maka pada hari itu tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Semuanya akan menerima balasan. Orang yang berbuat dosa, dosanya tak akan ditambah-tambah dan tidak akan dikurangi. Kemudian yang berbuat pahala, pahalanya tidak akan dikurangi, dosa tidak akan ditambah. Semuanya akan menerima. Yang akan dihisab illa ma kuntum ta'malun. Kita amalkan. Maka amal. Karena amal akan dihisab. Setelah di hadapan hisab diceritakan Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulim fakihun. Di hadapan setelah dihisab terbagi manusia kepada dua. Ada ashabul jannah, ada ashab jahannam. Yaitu ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Penghuni surga, apa yang akan dia dapatkan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulim fakihun. Mereka akan sibuk dengan kenikmatan yang menyenangkan dan membahagiakan. Kenikmatan surga tidak seperti kenikmatan di dunia. Kenikmatan di dunia nikmat kita Pak, tapi capek lelah. Kemudian apa? Nikmat di dunia ini selalu berakhir kepada susah. Makan enak-enak, setelah makan enak-enak susah mengeluarkannya. Baunya minta ampun pula. Banyak makan bawang sedap, keringat bau. Pergi jalan-jalan menyenangkan, pinggang capek, badan pegal, keliling-keliling, muter-muter, senang-senang. Pulang-pulang masuk. Pijit apa? La ilaha illallah. Tak ada kesenangan murni Pak.
Kesenangan murni itu senang saja. Hanya itu di surga. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Maka inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Itu dia bawa mereka dengan istri-istri mereka. Karena nikmatnya kita ini hidup dengan keluarga. Maka bapak-bapak ini sekaya apapun bapak, kalau tidak punya istri, nikmat enggak? Uang miliaran tapi tak ada perempuan di samping kita sebagai istri, anak-anak. Enggak enak. Enggak ada orang kaya sendiri itu enak, enggak ada itu. Bunuh diri jadi stres. Tapi surga besok hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini mohon maaf, kenikmatan berhubungan suami istri pun itu berujung kepada lelah, capek. Maka berhubungan suami istri pun apa? Mengeluh capek. Di sana tak ada kenikmatan semua. Allah. Muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Semua kesenangan mereka dapatkan. Kemudian apa yang mereka minta terbayang datang. Ada buah apel, terbayang buah apel. Buah apel itu tunduk kepada dia. Seperti dalam surah Al-Insan. Datang buah apel itu menunduk kepada dia. Kemudian nanti di dalam surga yang ditutupi, subhanallah, fi zilalin. Zilalin itu apa? Dalam naungan teduh, sejuk, tidak ada panas matahari. Kemudian ada mungkin cahaya, tapi cahaya yang sejuk, yang nikmat. Tak terbayanglah surga Bapak Ibu. Kenikmatannya kata Rasulullah, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara biqalbil bashar. Artinya apa? Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas terbayang dalam pikiran manusia. Itu berita siapa itu? Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran, menceritakan Quran kepada kita? Rasulullah. Wajib kita benarkan itu. Itu maksudnya isi berita Quran. Apa setelah mati? Besok kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu surat Yasin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah kepada yang kedua? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Menyingkir kalian, hai para pendosa. Dia orang kalau sudah keterlaluan hidupnya, bahasa Arabnya mujrim. Dia kalau orang Arab bilang sama kita, hei mujrim, itu betul Bapak Ibu sekalian, bahwa kita manusia keterlaluan. Orang semena-mena menzolimi orang, tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya perasaan, itu mujrim itu. Merampok harta orang, nyusahin orang lain, tidak ada sedikit pun dia punya. Bapak Ibu, itu mujrim. Maka besok apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hai para pendosa, nyingkir. Dibagi, dikelompokkan kita di kelompok mujrim itu. Ngumpul kita sama Fir'aun, sama Qarun, sama Namrud. Pak, menderita enggak Bapak besok? Kelompoknya sama Fir'aun. Astagfirullah. Ngumpul sama Qarun, ngumpul sama Abu Lahab, Abu Jahal. Bermerek semua tu. Fir'aun, hitam-hitam muka semua. Astagfirullah. Kita kalau dikumpulkan Pak. Kemudian Pak, wamtazul yawma'il mujrimun. Alam a'hadu ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah dulu aku perintahkan kepada kamu selalu, jangan ikuti setan, jangan ikuti setan. Karena setan itu musuh. Wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Ustaz sembah Allah beribadah. Hada siratum mustaqim. Apa kata Allah? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Sekarang masuk neraka jahannam. Itu balasan. Tadi surga. Bapak Ibu sekalian, orang surga tadi apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau ahli surga, jadi setelah fi zilalin fakuhun, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi setelah kita ditentukan ahli surga, sudah dikelompok ahli surga, Allah ucapkan selamat.
Masya Allah. Tidak ada kenikmatan Bapak Ibu seperti apa Allah mengucapkan selamat kepada kita. Ini kalau Bapak pegawai, nanti ada namanya pelantikan pejabat, itu apa namanya? Ada istilahnya itu, SOT ya. Apa namanya? Jadi pemilihan pejabat baru. Nanti kan semuanya hari Jumat dilantik sore. Pagi itu kadang undangannya mendadak. Semua menunggu undangan. Saya masuk dilantik atau tidak. Begini itu. Ada yang mempersiapkan sudah jas, akhirnya tidak dilantik, tak ada undangan. Nanti ada yang dilantik sekian orang. Setelah itu apa? Setelah dilantik ditentukan dia, setelah diucapkan selamat oleh gubernur, wali kota, bupati. Senang tak dia mendapat ucapan selamat? Ini subhanallah, kita Bapak Ibu yang besok menjadi penghuni surga ditetapkan Allah ashabul jannah. Ujungnya salamun. Indah ucapan selamat langsung dari Allah. Tapi kalau pendosa, ayyuhal mujrimun. Bapak Ibu ada di situ ayat. Bapak Ibu mungkin jarang mendengarnya ya, tapi baca. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Itu ayat itu gini tuh. Itulah kalian dulu, kalian berdosa tapi kalian sudah diingatkan jangan ikut setan. Ikuti aku. Inilah jalan yang lurus. Tapi kalian berbuat dosa juga. Sebenarnya dulu kalian punya kesempatan untuk tobat, tapi kalian tak tobat. Dulu kalau saya menghendaki, kata Allah, walau nasya'u latamasna ala ayuni. Seandainya aku menghendaki, kami menghendaki ketika kalian berbuat dosa, kami butakan mata kalian. Kami sanggup. Maka ketika itu kalian tak bisa kemana-mana. Coba Pak, sempat berbuat dosa, langsung itu dalam surat Yasin. Itu betul-betul peringatan Allah kepada kita. Sanggup Allah. Pas kalau berbuat maksiat, buta mata langsung. Terlambat subuh, lumpuh satu kaki. Tak solat, lumpuh lagi satu. Kira-kira gimana? Sanggup Allah tak? Jangankan gitu, nyawa kita langsung melayang. Dicopot oleh Allah langsung. Kalau Allah, tapi apa kata Allah? Itu tidak kami lakukan. Karena sayang kepada kamu, memberikan kesempatan kamu untuk kembali tobat. Maka macam-macam cara Allah supaya kita ini balik. Jadi orang benar. Salah satunya diturunkan corona supaya kita musibah macam-macam. Supaya apa? Kita balik. Kemudian coba apa kata Allah? Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau dulu mereka berbuat maksiat, berbuat dosa itu, kami berkehendak untuk merubah bentuk mereka, kami bisa. Pas mereka berdosa, keluar dari tempat dosa itu, langsung wajahnya jadi wajah monyet. Orang berdosa, wajah menjadi wajah anjing, wajah babi, wajah kelinci, wajah apa. Itu tuh artinya. Lamasakhnahum ala makanatihim. Kami rubah bentuknya di tempat mereka berdosa. Sanggup kami. Coba bayangkan itu. Sempatnya di antara orang pergi ke tempat mesum, keluar wajahnya seperti babi. Kira-kira gimana? Famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Ketika itu tak bisa dia berangkat dari tempatnya itu, dan tak mungkin dia pulang ke istrinya. Kalau ada suami ibu umpamanya pulang-pulang wajahnya babi, kira-kira ibu terima lagi? La ilaha illallah. Dan itu sudah Allah buktikan. Ada umat bangsa yang Allah robah bentuk mereka menjadi monyet dan babi. Qiradatan khanazir. Siapa itu? Yahud. Jadi buruk Bapak Ibu. Tapi kata Allah, Allah tidak lakukan itu untuk kita. Tapi kenapa Allah sayang? Berdosa tidak ada masalah, tapi kalian diberi kesempatan tobat. Tapi kalian ingat, jangan lupa kalian pasti berubah. Maka Allah katakan
wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Itu dahsyat itu ayat. Tapi ingat, perubahan kalian tetap berubah. Tapi yang membuat kalian berubah faktornya cuma faktor umur. Jadi Allah jadikan umur itu sebagai faktor perubahan kita. Maka kita semakin lama umur berubah fisik kita. Nunakkishu fil khalqi, terjadi perubahan fisik. Maka dulu kuat menjadi lemah. Terasa enggak, Bu? Dulu wajah kita ngaca. Saya kepengin Ibu kumpulkan terus foto-foto per 2 tahun. 2 tahun ini simpan. Buat nanti foto ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti 2 tahun sudah itu foto lagi. Tanggal sekian. Terus. Kira-kira sama foto Ibu? Semakin cantik dia. Bapak-bapak semakin ganteng. La ilaha illallah. Dulu tak ada kacamata. Tahun berapa saya kacamata ya? Dulu ini tak ada uban ini. Tahun berapa mulai baru? Dulu tidak ada keriput-keriput ini. Kok ini sudah keriput? Dulu tahun ketika umur 17 tahun gigi rapi ya Pak. Ketika umur 50 gigi sudah, kok bisa begini? La ilaha illallah. Dulu jalan tegap, sekarang udah bungkuk-bungkuk. La ilaha illallah. Nunakkishu fil khalqi. Maka bertambah umur, bertambah lemah. Itu apa? Perubahan itu untuk menyadarkan manusia bahwa dia apa? Akan sebentar mati, masuk kubur. Dulu bisa berdiri tegap, setelah kalau sudah 40 menurun. Bungkuk, akhirnya terduduk, akhirnya terbaring, tidak bisa bangkit, langsung diantar ke kubur. Itulah bisa itu dilawan itu. Bisa formatnya dirubah. Bahwa kita semakin lama umur kita semakin kuat, bisa. Semakin lemah Bapak Ibu, lemah. Itu Allah katakan. Oleh karena itu, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anin mubin. Oleh karena itu, hai manusia, kalau kamu mau hidup bahagia menjadi ahli surga, berpedomanlah kamu kepada zikrun wa qur'anum mubin. Quran pedoman kamu hidup. Jangan lepas Quran ini. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Allahu akbar. Pak Yasin itu luar biasa Bapak Ibu. Ngeri kita. Karena Allah ceritakan bagaimana perjalanan manusia. Jadi kita Bapak Ibu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW meyakini semua kebenaran, membenarkan seyakin-yakinnya terhadap semua yang beliau bacakan kepada kita, Al-Quran dan sunnahnya. Jangan ragu itu. Yang berita itu kita yakini semuanya. Berita tentang siapa Allah, maka Allah beritahu. Kemudian Bapak Ibu, berita tentang Rasul-Rasul, berita tentang kitab suci, semuanya ada dalam Quran. Kemudian yang lebih hebat, dahsyat Quran adalah Bapak Ibu, dia membenarkan berita-berita yang dipalsukan, diselewengkan manusia. Manusia ini kan banyak menyelewengkan berita. Kita sajalah di Indonesia ini banyak orang menyelewengkan sejarah. Ya enggak? Kadang-kadang sejarah itu dihapus. Karena ada orang-orang tak mau terungkap jati dirinya dari sejarah itu. Dihapus itu. Itulah kerja manusia. Itulah manusia dulu. Ada orang kepengen langgeng kekuasaan dirobah-robah, agama dirobah, kitab suci dirobah. Yang tidak bisa dirobah cuma kitab suci itu Quran tak mungkin. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti tenang kita Pak, karena Allah telah menjamin. Kan pernah saya katakan, Quran ini secara mushaf ini kalau dibakar semuanya,
Di dunia ini sekarang sepakat ada setan-setan itu membakar Quran semuanya. Hilang Quran, Pak. Hilang. Kenapa? Karena dunia ini semakin gawat, semakin banyak menghafal Quran. Saya kadang bingung juga itu. Beginilah godaan dunia sekarang nih, Pak. Tapi orang menghafal Quran semakin, sekolah-sekolah tahfiz Quran semakin menjamur. Bahkan kita melihat sendiri anak yang menghafal Quran, Pak, sampai halamannya dihafal, sampai nomor ayatnya dihafal. Coba kau baca kena halaman sekian, ayat sekian. Coba 2 halaman sebelumnya, 3 halaman bisa. La ilaha illallah. Anak itu tak bisa bahasa Arab, tak bisa bahasa, tapi dia itu cara Allah menjaga Quran. Jadi Quran ini selalu bukan yang dibaca menguji yang di kepala, tapi yang di kepala itu menguji yang tertutup. Jadi kalau ada orang menyelewengkan satu ayat, itu langsung hafalan orang mengatakan ini salah. Berarti ini Quran yang sudah dimain-mainkan, berdiri semua itu. Maka percetakan itu nanti di sidang kamu main-main dengan Al-Quran. Berbeda kalau yang lain-lain, bukunya apa yang dihafalnya dilihat betul nggak, dilihat di buku. Kalau Al-Quran enggak, Pak. Nanti orang yang ditulis orang di mushaf, kalau ada percetakan mushaf, diuji dengan hafal, benar enggak? Maka setiap percetakan Quran harus mereka menjadi ada pengawas, menyediakan tim mengawasi, yang mana tim itu semuanya penghafal Quran, sehingga dia baca satu-satu dan dia pastikan tidak sah. Tapi dari mana? Dari hafalan. Dan dia ketika dia menjadi penghafal, bukan penghafal sembarangan, penghafal yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak penghafal Quran yang bersanad, syukur. Itu luar biasa. Itu berarti apa? Allah berkehendak kepada Bapak Ibu punya anak yang Allah tunjuk untuk menjaga Masya Allah, itu nikmat itu. Allah tunjuk anak kita salah seorang penjaga kitab suci. Maka dengan begitu, Pak, tak bisa orang menyelewengkannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kalau ada perintah kita laksanakan, kalau ada larangan kita jauhi. Kemudian Bapak Ibu, salah satu yang penting yang merupakan kewajiban kita kepada Rasulullah, kalau kewajiban ini kita lakukan, apa yang kita harapkan Allah akan kabulkan. Apa kewajiban itu? Yaitu at-ta'assi, at-takhalluq bi akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan hidup, contoh hidup kita. Jadi kalau kita mencontoh mensuri teladan Rasulullah, maka hajat kita. Maka dalam Quran itu Pak Ibu ya, apa buktinya kita taat kepada Allah? Apa kata Allah? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah barometernya sejauh mana kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita semua pengen Allah mencintai kita, menyayangi kita. Apa syaratnya? Syaratnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya-Allah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah pasti mencintaimu. Jadi untuk cinta kepada Allah apa syaratnya? Ikuti Rasulullah. Cintai Rasulullah, teladani beliau, ikuti sunnahnya, ikuti cara hidupnya, jadikan dia pedoman hidup kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dan tidak hanya sebatas itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Masya Allah.
Bapak Ibu, salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan juga surgamu. Kepengen kita di dunia ini dari Allah ridho kepada kita, di akhirat Allah ridho. Di akhirat kita menjadi penghuni surga. Di dalam Al-Quran untuk menjadi penghuni surga, mencapai ridho Allah, Allah syaratkan. Syaratnya satu aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh demi dalam pribadi, dalam diri Rasulullah terdapat uswah, teladan yang baik bagi siapa yang akan meneladani Rasulullah, bagi siapa yang benar-benar mengharap ridha Allah dan surga Allah di hari akhir. Jadi syaratnya Bapak Ibu, saya penghuni surga, saya mendapat ridha Allah, bisa kita ukur sendiri sejauh mana kita mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa yang perlu diteladani Rasulullah itu? Yang paling dahsyat yang diingatkan oleh Allah dari Rasulullah itu akhlaknya. Oleh karena itu yang Allah puji. Syariat itu kan kewajiban Pak, wajib. Tapi yang betul-betul dicontoh dari Rasulullah itu akhlaknya. Maka yang dipuji oleh Allah dalam Quran itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, kamu benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung sekali. Maka akhlak itu yang kita sudah teladani. Bapak Ibu, dalam satu ayat Allah menjelaskan 4 akhlak Rasulullah. Kalau akhlak ini ibu contoh, bapak contoh, la ilaha illallah, semua orang yang berada di sekitar bapak bahagia. Kalau sempat akhlak ini dimiliki presiden, Masya Allah, sejahtera rakyatnya. Kalau ini dimiliki oleh seorang suami dalam rumah tangga, istri bahagia, anak-anak bahagia. Kalau ini dimiliki oleh seorang istri dalam rumah tangga, suami bahagia, anak-anak bahagia. Kalau ini dimiliki seseorang yang punya tetangga, tetangganya bahagia semua. Kalau akhlak ini dimiliki Pak RT, maka rukun tetangga semuanya Masya Allah. Dimiliki Pak RW, dimiliki oleh apa lagi Pak Lurah, dimiliki oleh Bupati. Masya Allah, luar biasa. Apa 4 akhlak itu? Wajib hafal Bapak Ibu ayat itu ya, hafal. Kalau kita ingin menjadi manusia yang disenangi Allah, disenangi oleh manusia semuanya. Coba dengarkan ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 4 Bapak Ibu. Apa yang pertama akhlak Rasulullah? Azizun 'alaihi ma anittum. Apa artinya? Bahwa dia merasa berat melihat kamu susah. Jadi Rasulullah itu Pak, tak bisa dia melihat kita susah. Berat hatinya. Artinya apa? Dia tak pernah menyusahkan orang dan tampil selalu meringankan beban-beban orang lain. Maka kalau punya suami, seorang ibu punya suami, tak pernah menyusahkan istri, bahagia istrinya. Kalau ada istri tak pernah menyusahkan suami, kira-kira gimana? Kayak di surga Bapak. Punya anak-anak tak mau menyusahkan orang tua. Allahu Akbar. Kemudian punya orang tua tak pengen menyusahkan anak. Punya tetangga tak mau menyusahkan tetangganya. Punya presiden tak mau menyusahkan rakyatnya. Kira-kira gimana? Asal rakyatnya susah, biar dia susah. Siap dia menderita demi senang rakyatnya. Maka Rasulullah Pak, biar dah tak makan apa-apa, asal umatnya makan. Sering tak ada makanan di rumahnya. Kenapa? Setiap orang meminta, mengeluh, Rasulullah kasih saya, kasih terus. Dia tak mikir apa yang dia makan, tetapi asal umatnya makan. Dia rela menderita, berjuang siang dan malam untuk supaya umatnya mendapat hidayah, menjadi ahli surga. Bapak Ibu, ini sifat pertama akhlak luar biasa ini. Akhlak tidak mau menyusahkan orang lain. Ini kalau kita ini Bapak Ibu punya orang-orang dan dia menderita melihat orang susah. Sekarang kan ada SMS, apa SMS itu? Senang melihat orang
susah, astagfirullah. Ini akhlak terbalik ini. Gimana hidup tidak kayak neraka, Pak? Kalau seandainya manusia akhlaknya terbalik. Seharusnya apa? SMS itu apa? Susah melihat orang susah. Itu bagus itu. Dia tak mau melihat orang susah. Maka kalau lihat orang susah, dia akan berusaha mati-matian untuk menyenangkannya. Itulah manusia yang bermanfaat. Yang kedua apa akhlak Rasulullah? Harisun alaikum. Dia sangat mencintai untuk kamu kebaikan. Kepingin kamu itu mendapat kebaikan. Baik. Jadi kalau ada orang, Pak, selalu kepingin supaya kita ini baik. Allahu Akbar. Memberikan kebaikan aja untuk kita. Dan tak pengen kita ini menderita. Daripada kita mendapat mudarat berbahaya. Maka dia selalu kepingin baik. Harisun alaikum. Ini Bapak Ibu kalau dalam ilmu leadership. Ini adalah. Maka kalau kita memberikan motivasi kepada orang. Apa sifat leadership yang perlu dimiliki? 4 ini saja baca. Azizun alaihi ma'anittum. Tidak memberatkan orang. Mencintai kebaikan kepada orang. Maka dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itulah yang dipraktikkan Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Mungkin yang ketiga Bapak Ibu apa? Bil mu'minina rauf. Orangnya lembut. Masya Allah. Kalau ada orang seperti ini, Pak, siang malam meringankan beban orang lain. Kemudian memberikan kebaikan selalu. Kemudian orangnya lembut lagi. Kira-kira gimana? Istri di rumah dapat suami yang lembut. Kemudian suka membantu istri. Selalu membawa kebaikan. Terakhir Bapak Ibu, rahim. Sudah lembut, penyayang. Masya Allah. 4 sifat. Jangan menyusahin orang. Selalu membawa kebaikan. Lembut, penyayang. Punya 4 sifat ini. Inilah manusia yang akan membahagiakan. 4 sifat inilah yang dijelaskan, diuraikan oleh Allah di dalam Al-Quran terhadap diri Rasulullah untuk dicontoh oleh kita semua. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu sekalian terdapat saya sampaikan, maka ini dalam rangka Rabiul Awal. Mari kita hal-hal kewajiban kita kepada Rasulullah. Terakhir Bapak Ibu, mari kita bela Rasulullah. Jangan ada orang mengusik-ngusik kemuliaan Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Apapun kita korbankan, apapun Bapak Ibu sekalian kita korbankan untuk membela diri Rasulullah. Terakhir kita dengar apa yang terjadi di Perancis. Yang terjadi di Perancis itu Bapak Ibu, itu memang auzubillah. Kita tidak terima Bapak Ibu bahwa orang menghina, membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah. Semua kita harus apa yang kita bisa lakukan. Cuman Bapak Ibu, satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kita, jangan salah kaprah. Jadi nanti kalau ada orang menghina Rasulullah depan kita buat seperti yang dibuat di Perancis itu oleh seorang siswa Chechnya, dibunuh orang langsung, digorok dia. Itu sikap seperti itu salah. Ya, salah. Maka kita protes Perancis, seharusnya kan Presiden Perancis itu apa? Diproses hukum lah. Yang membuat karikatur kan dibunuh itu. Yang Chechnya tadi yang membunuh pembuat karikatur kan juga terbunuh. Yang seharusnya apa? Dia bersikap adil. Seharusnya buat aturan tak boleh menghina simbol-simbol agama. Kan enak itu. Kemudian sikap sehatnya itu semuanya. Agama tidak membenarkan kita. Jadi nanti kalau ada orang dipandang ini menghina Rasulullah, itu langsung Bapak Ibu bunuh. Tidak boleh. Kenapa? Di dalam Islam tak boleh menghukum sendiri. Maka apa? Ikuti prosedur hukum. Kenapa? Karena kalau diserahkan hukum seperti itu, berhubungan dengan nyawa orang, menyakiti orang, melukai orang, Bapak Ibu kalau diserahkan kepada sembarang orang, terjadi kekacauan. Nanti ada orang punya nagih utang, tidak dibayarnya, dibunuhnya. Nanti alasannya apa? Menghina. Nah, itu kan main-main lagi. Maka tidak boleh. Bapak Ibu sekalian berhukum sendiri, tapi kalau ada yang menghina, jangan kita diam. Lapor ke polisi.
bawa undang-undang aturan. Pak polisi dia sudah menghina, bawa bukti sampai nanti dia mendapat sanksi sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh negara. Tak masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Sebagai pembelaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nanti orang yang menghina dalam tulisan, kita munculkan tulisan yang memuji-muji dan membantah apa yang mereka tulis. Itu adalah pembelaan terhadap Rasulullah. Kita kerahkan intelektual kita, harta kita, profesi kita gunakan bagaimana di situ kita membela Rasulullah dan membela sunnah dan ajarannya. Terima kasih sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian mendengar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.